kembali lagi ke YouTube channel HMA Ukrida. Kali ini bersama aku, Juventa Larissa Pertiwi, yang merupakan mahasiswi akuntansi angkatan 2023. Kali ini aku akan membawakan materi tentang PPNBM. Kita masuk ke pengertian PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan suatu jenis pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian kita masuk pada perbedaan PPNBM dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Perbedaannya ini terletak pada pemungutannya. Jika PPN dipungut pada setiap rantai jalur produksi maupun distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka PPNBM hanya dipungut pada penyerahan barang mewah yang pertama, sehingga pada tingkat berikutnya, penyerahan barang mewah yang dilakukan tidak lagi dikenakan PPNBM. Oleh karena itu, PPNBM yang sudah dibayarkan tidak dapat dikreditkan kembali. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan PPNBM. Tujuannya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Yang kedua ini untuk mengendalikan pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga ini untuk melindungi produsen kecil dan tradisional. Kemudian tujuan yang keempat itu untuk mengamankan penerimaan negara. Penerimaan negara tersebut dapat bertambah dari adanya PPNBM. Kenapa bisa bertambah? Karena tarif PPNBM yang ditetapkan cenderung cukup tinggi. Kemudian kita masuk dalam kategori dalam PPNBM itu sendiri. Kategorinya ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, kriteria barang kena pajak dalam PPNBM, yang kedua contoh BKP dalam PPNBM, dan yang ketiga kriteria barang yang bukan merupakan PPNBM. Kita masuk yang pertama. Barang yang dapat disebut barang kena pajak PPNBM memiliki kriteria tertentu, yaitu yang pertama, barang yang bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang umumnya dikonsumsi untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kemudian kita masuk ke dalam contoh barang kena pajak dalam PPNBM. Yang pertama itu ada kendaraan bermotor. Tapi dalam kendaraan bermotor ini ada beberapa yang dapat dikecualikan. Yang pertama itu mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Yang kedua ini ada kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat itu ada kelompok balon udara. Yang kelima ada kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Dan yang terakhir itu adalah kelompok kapal pesiar mewah, namun dapat dikecualikan untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Kemudian kita masuk dalam objek pajak non-PPNBM. Kategorinya itu ada beberapa. Yang pertama ada kendaraan completely knockdown atau CKD. Kendaraan CKD itu sejenis kendaraan bermotor roda 4 yang setiap komponennya itu dirakit di dalam negeri. Yang kedua itu ada kendaraan sasis. Kendaraan sasis adalah kendaraan yang komponennya merupakan kerangka dasar atau pondasi mobil yang menjadi dudukan setiap komponen mobil lainnya. Yang ketiga itu adalah
kendaraan pengangkutan barang. Yang keempat itu adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc. Yang kelima merupakan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudinya itu sendiri. Kemudian ada kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. Kemudian kendaraan protokoler kenegaraan. Kemudian ada kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 hingga 15 orang, termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara RI. Kemudian ada kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara RI. Kemudian kita masuk ke dalam tarif PPNBM. Tarif PPNBM yang ditetapkan paling rendah itu 10% dan paling tinggi itu 200%. Hal ini ditetapkan dalam UU PPN pasal 8. Tiap barang mewah yang memiliki tarif PPNBM berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020, tarif PPNBM digolongkan ke dalam beberapa kelompok barang mewah yang tergolong mewah. Nah, ini ada tarifnya beserta kelompok-kelompoknya. Yang pertama itu ada kelompok hunian mewah, tarifnya itu sebesar 20%. Kemudian kelompok balon udara, tarifnya itu sebesar 40%. Kemudian kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, tarifnya itu sebesar 40%. Kemudian kelompok pesawat udara dikenakan tarif sebesar 50%, kelompok senjata api dan senjata api lainnya dikenakan tarif 50%. Kemudian yang terakhir kelompok kapal pesiar mewah dikenakan tarif 75%. Sedangkan kelompok kendaraan bermotor yang tergolong mewah dikenakan tarif PPNBM yang berbeda-beda mulai dari 10%. Ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Namun, jika melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, PPNBM hanya dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan PPNBM. Ini ada contoh perhitungannya. Yang pertama itu ada pengusaha kena pajak M mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 9 juta rupiah. Barang kena pajak tersebut dikenai PPNBM dengan tarif 10%. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya. Untuk perhitungan PPNBM ini cukup sederhana dengan tarif PPNBM tersebut dikalikan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan. Misalnya dasar pengenaan pajaknya sebesar 9 juta rupiah dan tarif yang ditetapkan itu 10%. Kemudian langsung dapat kita kalikan saja 10% kali 9 juta rupiah dan hasilnya itu 900.000 rupiah. Jadi besar PPN yang terutang oleh pengusaha kena pajak M itu sebesar 900.000 rupiah. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai PPNBM yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah!